Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat ritual khusus yang mana sering didatangi embake-embake dari luar daerah. Ritual khusus yang kami maksud ialah ritual gosrok bawuk atau gobrot bawuk yang berada di sebuah sumber mata air yang dikeramatkan oleh warga. Tempat ritual tersebut biasanya selalu ramai banyak pengunjungnya di saat Kamis malam Jumat. Terkadang di hari-hari tertentu banyak pula yang melakukan ritual gosrok bawuk atau gobrot bawuk di lokasi tersebut. Mengenai lokasi tempat ritual tersebut memang berada di tengah hutan dan terletak di sebuah kampung terpencil yang berada di tengah hutan dan sangat jauh dari pusat keramaian. Tempat ritual ini memang dikhususkan bagi kalangan-kalangan wanita saja, mulai gadis perawan, janda maupun istri orang. Jadi kalangan bapake-bapake ataupun perjaka tidak boleh melakukan ritual ini. Ritual di sumber keramat yang berada di tengah hutan ini memang banyak sekali khasiatnya, mulai dari membuat entul ganyong kembali rapat, membuat entul ganyong menjadi bersih dan jauh dari bakteri-bakteri bawaan, serta membuat wangi, tidak bau terasi. Tempat ritual ini menjadi alternatif lebih murah daripada kalangan embake-embake atau kalangan mama-mama pergi ke perawatan kecantikan. Yang jelas di tempat ini biayanya pun murah sekali. Bagi para penonton video ini, kalangan gadis perawan, janda maupun istri orang, cukup kalian membawa kembang 7 rupa serta kembang kantil serta dupa dan kemenyan. Tak lupa kalian juga harus membawa minyak serimpi ataupun zafaron. Kalian juga tak perlu khawatir apabila ada seseorang yang ingin mengintip aktivitas kegiatan kalian saat melakukan ritual gobrot bawuk, karena lokasinya dijaga ketat ya, maksudnya sama keamanan kampung. Bagi yang menunggu orang-orang yang ingin melakukan ritual tersebut, kalian gak perlu khawatir, karena di daerah lokasi ritual terdapat sejumlah warung. Jadi kalian bisa menunggu sambil ngopi. Bahkan di sekitar lokasi tempat ritual juga tersedia tempat istirahat. Jadi orang-orang yang menunggu pasangan atau pacarnya yang sedang ingin melakukan ritual gobrot bawuk, kalian bisa istirahat sejenak di tempat yang sudah disediakan sama masyarakat kampung. Kalian juga tak perlu khawatir mengenai parkir, karena di sekitar lokasi tempat ritual lahan parkirnya cukup luas. Jangankan untuk kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pun juga bisa.
Maka dari itu, bagi mama-mama, agar sang suami tercinta tidak mudah goyah iman serta tidak mudah selingkuh, alangkah baiknya kalian melakukan ritual gobrot bawuk. Sedangkan para gadis perawan yang ingin mendapatkan jodoh juga silakan ikut serta. Bagi para janda, tentu saja endol ganyong kalian pasti sudah lama kering dan mengkerak, bahkan berkarat. Maka dari itu, agar kembali lembab, kalian juga sangat diperlukan melakukan ritual gobrot bawuk di tempat sendang keramat. Coba kalian pikir baik-baik, daripada kalian menghabiskan jutaan rupiah menggunakan bahan-bahan kimia untuk merawat endol ganyong kalian, mending kalian datang di tempat sumber mata air keramat ini yang sangat begitu alami dengan biaya relatif murah. Sudah banyak orang yang membuktikan keharmonisan rumah tangga mereka berjalan lancar hingga tua karena mereka sering melakukan ritual gobrot bawuk di tempat ritual yang akan kita kunjungi ini. Kami yakin juga di antara orang-orang yang sudah pernah melakukan ritual di tempat yang kita akan kunjungi ini juga ikut menonton video ini. Maka dari itu silakan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah kolom komentar video ini, agar nantinya bagi orang-orang yang belum pernah melakukan ritual akan mengikuti jejak langkah kalian yang sudah pernah melakukan ritual gobrot bawuk di tempat yang akan kita kunjungi ini, agar kedepannya keluarga mereka bisa seharmonis kalian. Bagi kalangan bapake yang sudah memiliki istri, agar nantinya kalian tidak mudah goyah terhadap wanita lain, maka dari itu pasangan istri kalian tersebut suruhlah dan ajaklah ke tempat ritual gobrot bawuk, agar nantinya kalian pasti senang saat dilayani di dalam ranjang. Untuk itu kita langsung ke lokasi tempat ritual gobrot bawuk. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di area lokasi tempat ritual gobrot bawuk. Tepat di hadapan kita itu merupakan aliran dari sumber mata air yang biasanya digunakan embake-embake atau kalangan wanita melakukan ritual. Biasanya di aliran sungai kecil ini biasanya banyak sekali sampah-sampah dari kembang-kembang yang masih segar. Namun saat kita sampai di sini terlihat sangatlah bersih. Kemungkinan sampah-sampah tersebut sudah hanyut terbawa aliran sungai.
Selanjutnya kita akan mengikuti hulu dari aliran sungai ini, yang mana di setiap malam Jumat dan malam-malam tertentu banyak sekali kalangan embake-embake melakukan ritual Gobrot Bawu. Meski aliran sungai ini mengecil, namun tak menyurutkan orang-orang yang berminat ingin melakukan ritual di tempat ini, dan di hadapan kita itu merupakan sumber mata air keramat yang dijadikan dan dipercaya orang-orang yang memiliki khasiat untuk kewanitaan. Biasanya tempat ini selalu bersih dari sampah-sampah dedaunan pepohonan. Namun saat ini berserakan daun-daun kering, yang mana memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Jadi dedaunan banyak yang rontok. Jika kalian datang di tempat ini saat hari Rabu, tentu banyak sekali masyarakat kampung terpencil di sekitar sini membersihkan area ini, yang tentu saja di saat hari Kamis malam Jumat mulai banyak tamu-tamu dari luar daerah dan luar kota mengunjungi tempat ini. Di sini mulai tercium aroma semerbak dari wewangian bakaran-bakaran dupa, dan kami akan mencari sumber wewangian tersebut. Dan tampak pula di hadapan kita itu sudah ada bekas bungkus dari dupa, bekas orang ritual di tempat ini. Bekas bungkus dupa serta semerbak wewangian dari bakaran dupa di area ini memang menyimpulkan bahwa lokasi tempat ini sangatlah keramat dan disakralkan warga, serta dipercaya sama masyarakat luar untuk melakukan ritual Gobrot Bawu. Ditambah lagi pepohonan-pepohonan di sekitar tempat ini dibungkus kain hijau dan kuning, serta di area bawah pohon ini juga ada bekas batangan dupa, sisa-sisa dibakar kemarin saat hari Kamis. Dan memang betul di tempat ini menjadi ritual Gobrot Bawu dan menggunakan batu tepat di hadapan kita ini untuk membersihkan kerak-kerak atau noda-noda membandel di area endol ganyong. Di sumber mata air keramat dan sakral ini terdapat 3 kolam alami, yang mana kolam pertama digunakan untuk para gadis perawan, dan kolam kedua digunakan bagi para janda, dan di kolam ketiga bagi kalangan mama-mama yang sudah memiliki suami. Nah, kolam atau kubangan di hadapan kita ini tepat di bawah grojogan ini dikhususkan bagi kalangan gadis perawan yang ingin melakukan ritual Gobrot Bawu. Selanjutnya kita akan mencari dan melihat kolam yang khusus untuk embake-embake yang berstatus janda, yang mana kolam tersebut tak jauh dari kolam ini, yang lokasinya tepat di sebelah kanan kolam untuk gadis perawan. Nah, tepat di hadapan kita ini merupakan kolam yang digunakan
embake-embake yang berstatus janda. Jadi lokasinya agak lebih tinggi dari kolam untuk gadis perawan. Sedangkan tepat di hadapan kita ini ada sebuah batu, yang mana batu ini dikeramatkan dan disakralkan karena batu ini fungsinya untuk menggobrot entol ganyong, baik itu milik gadis perawan, janda maupun istri orang. Jadi entol ganyong mereka digosok-gosokkan sama batu yang ada di hadapan kita ini. Memang sih terdengar cukup aneh bagi kalian-kalian yang belum pernah melakukan ritual di tempat ini. Namun jangan salah, khasiatnya lebih bagus daripada kalian mengunjungi ke dokter kecantikan. Dan tepat di hadapan kita itu ada sebuah goa, yang mana goa tersebut biasanya digunakan untuk melempar daleman atau celana dalam agar nantinya kalian mudah mendapatkan jodoh. Bagi kalian-kalian yang berminat ingin melakukan ritual di tempat ini, kalian juga tak perlu khawatir karena sang juru kunci di tempat ini merupakan wanita. Jadi kalian gak usah takut dan tak perlu khawatir. Di tempat ritual Gobrot Bawu ini ada kurang lebih 10 orang sebagai juru kunci tempat ini yang siap memandu kalian saat ingin melakukan ritual Gobrot Bawu di tempat ini. Nah, selanjutnya kita akan mendatangi kolam yang digunakan bagi kalangan mama-mama yang sudah memiliki suami, dan kolam tersebut tepat di hadapan kita ini, yang mana biasanya di malam Jumat banyak sekali mama-mama cantik ayu kinclong moblong-moblong berendam di tempat ini sambil membaca doa dan munajat mantra. Saat melakukan ritual Gobrot Bawu di setiap kolam-kolam ini, setiap permukaan air selalu ada taburan-taburan kembang setaman serta kembang kantil. Mungkin kalian tahu maksud tujuan dari kembang setaman dan kembang kantil tersebut. Selanjutnya kita akan mencari tempat atau kolam khusus yang digunakan embake-embake yang ingin memiliki suara merdu serta bisa memancarkan aura kecantikan, yang mana biasanya berprofesi sebagai penyanyi dangdut atau biduan, bahkan sekelas LC. Nah, tempat kolam yang ada di hadapan kita ini merupakan tempat untuk ritual orang-orang yang ingin berprofesi sebagai penyanyi ataupun artis, agar nantinya beliau bisa populer dan naik daun. Semua orang-orang yang melakukan ritual Gobrot Bawu di tempat sumber mata air keramat ini saat ritual tak boleh menggunakan pakaian, hanya ditutupi sehelai kain saja.
tanpa pakai daleman ya.